A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat taufik hidayah dan inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah, pada kesempatan ini sedikit ingin saya sampaikan hikmah dan amaliyah di bulan Rajab ini. Tentunya semoga ada hikmah untuk para mustami dan khususnya untuk saya pribadi dan keluarga. Amin. Bulan Rajab merupakan salah satu di antara 4 bulan yang sangat mulia atau yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Dalam menyambut bulan mulia ini, tentunya kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal baik dan melaksanakan sunnah-sunnahnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ini berikut amalan-amalan yang dapat kita lakukan untuk meraih keistimewaan pada bulan Rajab. Dan ada 5 hal keistimewaan di bulan Rajab. Yang pertama, menghidupkan malam pertama di bulan Rajab. Malam pertama di bulan Rajab adalah salah satu malam yang mustajab bagi orang yang hendak berdoa dan memanjatkan doa pada malam ini atau pada malam pertama di bulan Rajab. Dalam kitab karangan Imam Syafi'i radhiyallahu an mengatakan, wa balagna annahu kana yaqul inna du'a yustajabu fi khamsil layali fi lailati jum'ah wal lailati adha wal lailati fitri wal lailati mir rajab wal lailati nisfi min sya'ban. Sesungguhnya doa yang diijabah itu ada pada 5 malam, yakni malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, dan malam bulan Rajab, dan malam pertengahan bulan Sa'ban. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya untuk kaum Nahdiyin, disarankan untuk menghidupkan malam pertama di bulan Rajab dengan memanjatkan doa dan melakukan amal baik seperti sholat sunnah dan zikir sebanyak-banyaknya. Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan, barang siapa yang menghidupkan malam pertama di bulan Rajab, maka hatinya tidak akan mati dikala matinya hati orang lain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kebaikan di atas kepalanya yang begitu banyak, dan ia akan keluarkan dari dosa-dosanya seperti saat ia baru dilahirkan oleh ibunya. Nah itu yang pertama. Yang kedua yaitu berpuasa. Berpuasa adalah salah satu amalan bulan Rajab yang memiliki banyak keutamaan. Ketika kita laksanakan oleh sebagian umat Islam dengan penuh rasa iman dan ikhlas karena Allah Ta'ala, bahkan dijelaskan dalam surah At-Taubah,
Inna idzata suhuri indallah isna asara fi kitabillah yauma khuluqus samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dzinu qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilu musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah wa'malu annallaha ma'amut muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhil Mahfud pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzolimi dirimu pada 4 bulan itu. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kalian semua. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, ini adalah salah satu ayat atau kalamullah yang Allah sampaikan dalam surah At-Taubah ayat 36. Bahkan dalam kitab Duratun Nasihin disampaikan juga terkait masalah saum atau puasa, sampai dijelaskan barang siapa orang yang menjalankan puasa 1 hari di bulan Rajab ini, maka ia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa 2 hari, Allah akan memberikan kemuliaan yang tidak ada habisnya, sampai-sampai disebutkan terus oleh penghuni langit dan bumi. Andai kata kita puasa 3, 4, 5, 6 hari, Allah akan menyelamatkan kita dari bencana dunia, azab akhirat, penyakit semacam penyakit gila, kusta, dan fitnah dajjal. Dan untuk orang yang berpuasa sampai 7 hari, maka Allah akan menutup 7 pintu jahanam untuknya. Bagi orang yang berpuasa 8 hari di bulan Rajab ini, maka Allah akan membukanya 8 pintu surga untuknya. Bagi orang yang menjalankan 10 hari, apa-apa atau segala sesuatu yang ia minta, maka akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Itulah keutamaan dari puasa di bulan Rajab. Puasa, walaupun ini puasa-puasa sunnah, tapi itulah yang disampaikan oleh para ulama yang terdahulu. Adapun ini bacaan niat sunnah puasa di bulan Rajab. Nawaitu shoma godin sahrir Rajab bisunnati lillahi ta'ala. Itu adalah niatnya. Dan ini keutamaan atau hikmah yang nomor 3, itu perbanyaklah membaca sholawat. Perbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena tentunya memiliki banyak keutamaan, terlebih jika diperbanyak pembacaan sholawat itu di bulan Rajab. Dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Jibril telah datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, tidak seorang pun yang bersolawat kepadamu kecuali didoakan oleh 70.000 malaikat. Dan barang siapa yang didoakan oleh malaikat, maka ia tergolong penghuni surga." Berbagai bacaan sholawat yang dapat kita baca atau dapat kita perbanyak di siang hari atau di malam hari di bulan Rajab, mulai dari bacaan yang pendek seperti sholawat Jibril atau sholawat Nabi, atau yang panjang boleh kita baca sholawat nariyah atau sholawat badar. Nah, itulah, perbanyaklah membaca sholawat. Nah, dan yang keempatnya, memperbanyak baca istighfar. Membaca istighfar ini lebih banyak di antara amalan-amalan di bulan Rajab. Para ulama menganjurkan untuk kita sebagai pengikutnya agar memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar.
itu sekurang-kurangnya 70 kali, pagi dan sore ya, atau petang hari. Andai kata syukur di antara para jamaah bisa membaca istighfar rojab ya. Itu di Majmu' Syarif itu ada itu, pembacaan atau bacaan istighfar rojab itu. Nah terus ini yang nomor 5, memperbanyak zikir, doa dan tasbih. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat memasuki bulan Rajab, bahwa ketika telah memasuki bulan Rajab, Rasulullah SAW banyak sekali membaca doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana. Untuk pelaksanaan sholat Rajab itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik, anjuran untuk mengerjakan sholat sunnah pada malam 1 Rajab, atau yang belum mengerjakan di malam ini boleh malam besoknya. Itu terdapat di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat maghrib pada awal malam bulan Rajab, kemudian mengerjakannya sholat 20 rakaat. Nah setelah itu dia membaca pada setiap rakaatnya surat Al-Fatihah kan. Nah setelah itu dia lanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas 1 kali. Kemudian di dalam sholat itu ia melakukan salam 10 kali. Jadi dalam pelaksanaan sholat sunnah Rajab ini, dari 20 rakaat ini berarti 10 kali salam. Nah gitu. Sampai kata Rasulullah, apakah kalian tahu apa pahalanya? Sesungguhnya malaikat Jibril mengajariku hal itu. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ini menurut ijtihadnya Anas bin Malik radhiyallahu an. Ada juga yang menyampaikan dari para sahabat atau dari para ulama yang kita ikuti, itu sholat sunnah Rajab ini dilaksanakan boleh 10 rakaat. 10 rakaat dengan 5 kali salam. Ya niatnya seperti itu, sholli sunatan Rajabi rakaat ini lillahi ta'ala gitu. Dengan 5 kali salam 10 rakaat. Ini menurut versi lain atau menurut ijtihad lain ya. Setiap selesai membaca surah Al-Fatihah, kita dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Kafirun 3 kali. Setelah mengucapkan salam terakhir di rakaat kedua, membaca doa berikut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dilanjutkan dengan Allahumma la mani'a lima a'taita lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddu minkal jad. Nah seperti itu. Nah ini untuk di malam pertama kita melaksanakan sholat sunnah. Nah lantas di malam Jumat pertama ya, malam Jumat pertama di bulan Rajab, kita melaksanakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dengan 6 kali salam. Niatnya sama dengan yang pertama tadi, hanya pembacaan setelah ba'da surah Fatihah. Kita dianjurkan membaca surah Al-Qadar 3 kali dan Al-Ikhlasnya 12 kali. Setelah itu kita membaca sholawat 70 kali. Sholawatnya yang pendek saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi wasallam. Atau misalkan membaca sholawat nabinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Seperti itu. Lantas setelah itu kita sujud. Di dalam sujud kita membaca tasbih. Subuhun kudus Rabbunal malaikati warruh. Subuhun kudus Rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subuhun kudus Rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Nah itu dibaca 70 kali itu ketika sujud kita setelah beres sholat ya. Setelah itu kita duduk sambil membaca istighfar sebanyak 70 kali. Rabbik firli warhamni wa tujawwaj amma ta'malul fa innaka antal azizul azim. Nah, ya itu aja mungkin baik para jamaah yang ingin saya sampaikan melalui media WhatsApp ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabil khusus untuk saya pribadi dan keluarga. Semoga hikmah dan manfaat itu terus
tetap memberikan istiqomahan kita dalam menjalani ibadah. Terlebih kita berada di bulan Rajab. Semoga apa-apa yang menjadi hajat doa kita semua Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.